Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Abdan Najibi dengan NIM akhir 0056. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem lamun. Jadi, apa itu lamun? Lamun adalah tumbuhan berbunga yang hidup di dasar laut dangkal, berbeda dengan ganggang atau rumput laut karena memiliki akar, batang, daun, dan bunga dan biji. Hidup di lingkungan air laut yang tenang dan jernih. Jadi, lamun hidup di perairan tenang dan jernih karena lingkungan tersebut paling sesuai untuk kebutuhan fisiologis dan ekologis lamun. Jadi, lamun itu adalah tumbuhan berbunga yang hidup di dasar laut terutama di perairan dangkal yang jernih dan terlindungi. Lamun sering disebut juga seagrass dalam bahasa Inggris meskipun menyerupai ganggang atau alaga. Lamun sebenarnya adalah tumbuhan sejati karena ia memiliki akar, batang, daun, dan bunga. Jadi ciri-ciri tumbuhan lamun sendiri itu memiliki akar rimpang yang menancap di substrat pasir atau lumpur. Daunnya panjang, berbentuk pita, mengalami fotosintesis seperti tumbuhan darat, hidup dalam bentuk hamparan padang lamun. Jenis-jenis lamun di Indonesia yaitu mencakup banyak ya. Yang saya ambil hanya 4. Jadi ada N. halus, Acroyoides, Thalassia hemparici, Halophila ovalis, Chimodocea rotundata, dan lebih banyak lagi yaitu 10 jenis lamun di perairan Indonesia. Terdapat lebih dari 10 jenis ya. Jadi peran ekologis lamun itu habitat dan tempat bertelur berbagai biota laut, ikan, penyu, kuda laut, dan lain-lain. Lamun juga bisa buat makan para dugong, terus hewan-hewan lain lah. Jadi gitu aja. Menstabilkan dasar laut dengan akarnya, menyerap karbon dan menghasilkan oksigen, menyaring sedimen dan menjaga kejernihan. Jadi manfaat ekonomi lamun itu sumber makanan dan tempat berkembang biak bagi ikan. Seperti yang saya bilang tadi, lamun juga bisa jadi sumber makanan bagi biota laut. Potensi sebagai ekowisata laut, menjaga produktivitas perikanan. Ancaman terhadap padang lamun tersendiri yaitu reklamasi dan pembangunan pesisir, aktivitas penambangan pasir dan pembuangan limbah. Jadi pembuangan limbah seperti sampah, terus minyak, dan lain-lain. Penangkapan ikan yang merusak. Jadi alat tangkap ikan yang dilarang lah. Seperti trau, bom ikan, dan masih banyak lagi. Perubahan iklim dan kenaikan suhu laut. Jadi lamun sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, ancaman terbesar datang dari manusia yang mengganggu kejernihan dan kestabilan perairan tempat lamun hidup. Jadi untuk pelestarian lamun tersendiri yaitu bisa berhasil ada kombinasi perlindungan, edukasi,
restorasi, dan partisipasi masyarakat. Pelestarian lamun tersendiri. Nah, restorasi padang lamun, penanaman kembali, edukasi masyarakat pesisir, perlindungan kawasan pesisir, jadi penelitian dan mentoring rutin. Jadi kesimpulannya yaitu lamun adalah tumbuhan laut penting yang sering dilupakan, memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Perlu dijaga dan dilestarikan untuk masa depan laut yang berkelanjutan. Jadi, lamun adalah ekosistem pesisir yang sangat berharga, namun rapuh untuk menjaga manfaat ekologis, ekonomi, dan sosialnya. Perlu ada kesadaran, perlindungan, dan aksi nyata dalam dalam pelestarian lamun tersendiri, yaitu kita jaga bersama dalam pelestariannya. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.